Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dr. Sri Sundari SHMN mengajak sahabat semua untuk sukses bersama. Sahabat, materi kita kali ini adalah manfaat pikiran bawah sadar. Mari kita melakukan pembelajaran bersama. Alam sadar kita adalah yang menentukan akan seperti apa hidup kita. Kita diberitahukan bahwa jika kita bekerja keras dan mengaplikasikan diri kita, maka kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Jika itu benar, maka semua orang yang bekerja keras dan mengaplikasikan diri pasti akan sukses. Dengan punya rumah yang besar, yang bagus, keluarga yang bahagia, harta yang banyak, dan teman yang menyenangkan. Tapi sahabat, apakah faktanya seperti itu? Mengapa sebagian orang memiliki hal-hal yang diinginkan, sementara yang lain tidak? Meski mereka telah bekerja keras dan mengaplikasikan diri. Sebab bukan alam sadar kita yang menentukan akan seperti apa hidup kita, melainkan apa yang berada di alam bawah sadar kita. Bisakah semua orang memanfaatkan kekuatan dari alam bawah sadarnya? Kita adalah produk dari pikiran kita sendiri. Apa yang kita katakan pada alam bawah sadar adalah apa yang dipercayainya. Mengucapkan afirmasi dengan benar, katakanlah selalu aku atau aku punya, bukan aku akan atau aku akan memiliki. Sahabat, jika kita mengatakan bahwa saya akan memilikinya atau mendapatkannya di masa depan, maka alam bawah sadar kita saat ini tidak memilikinya, dan itulah yang akan diberikannya pada kita, alias tidak ada atau nol. Sahabat, perlu kita ketahui bahwa alam bawah sadar kita tidak tahu perbedaan antara mana yang real dan mana yang imajinasi. Contoh, bila sahabat membayangkan sedang membuka jeruk nipis yang asam luar biasa, respon saraf kita akan mengatakan bahwa itu asam, dengan perasaan lidah yang sangat asam. Padahal sahabat, hanya merupakan imajinasi, tidak sedang membuka jeruk sesungguhnya. Terbukti bahwa alam bawah sadar kita tidak bisa membedakan antara fakta dan imajinasi. Sahabat, alam bawah sadar belajar dengan perulangan, dengan kata berulang-ulang. Tapi sama seperti dengan ilmu lainnya, semakin sering menggunakan alam bawah sadar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, semakin mudah alam bawah sadar akan bekerja. Sahabat, kunci untuk mendapatkan kekuatan alam bawah sadar adalah dengan mengecohnya, untuk berpikir bahwa kita telah memiliki apa yang kita inginkan. Dan karena alam bawah sadar kita tidak tahu perbedaan antara mana yang real dan mana yang imajinasi. Oleh karena itu sahabat, berpura-puralah merasa bahagia. Saat kita melakukan afirmasi demikian, maka kita akan mendapatkan yang kita inginkan. Sahabat, bayangkan saja perasaan bahagia tersebut. Alam bawah sadar kita adalah pikiran yang non-logika, non-rasional. Alam bawah sadar akan mempercayai apapun, entah itu masuk akal ataupun tidak. Alam bawah sadar tidak akan pernah mempertanyakan atau menganalisa apapun yang kita katakan padanya. Jadi sahabat, saat kita menggunakan alam bawah sadar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tentukan pandangan kita setinggi mungkin. Jangan berpikir bahwa apa yang kita afirmasikan tidak masuk akal. Sahabat, sebagai informasi, manusia pada umumnya hanya menggunakan 10% dari seluruh kekuatan kita. 90% lainnya tertidur di alam bawah sadar. Bisa dikatakan, senang atau susah,
sukses atau gagalnya perjalanan hidup kita sangat dipengaruhi oleh program atau sugesti. Apabila kita mengerti cara menggunakan kekuatan alam bawah sadar, maka kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Sahabat, hidup kita akan berubah, penyakit kita bisa tersembuhkan, kesuksesan dan kebahagiaan bisa kita raih dengan sangat mudah. Sahabat, cara kerja pikiran bawah sadar sangat berbeda dengan pikiran bawah sadar. Mari kita lihat bersama-sama. Pikiran sadar hanya mengandalkan logika dan pemikiran kita, maka kita pasti mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja. Berikutnya, cara menggunakan kekuatan alam bawah sadar dalam diri kita. Dengan memanfaatkan kekuatan alam bawah sadar, maka kita gampang meraih lebih cepat apa yang kita inginkan. Kita tidak hanya bekerja dengan kecerdasan berpikir, melainkan intuisi, kreativitas, dan keberuntungan berpihak kepada kita. Alam bawah sadar diciptakan Tuhan sebagai tanda kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Sayangnya, hanya sedikit manusia yang menyadarinya. Pikiran sadar adalah proses mental yang bisa kita kendalikan dengan sengaja. Pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis, sehingga kita tidak menyadarinya dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja. Pikiran sadar mempunyai 4 fungsi, yaitu mengenali informasi yang masuk dari panca indera, membandingkan dengan memori kita, menganalisa dan kemudian memutuskan respon spesifik terhadap informasi tersebut. Sedangkan pikiran bawah sadar berfungsi memproses 1. Kebiasaan, 2. Perasaan, 3. Memori permanen, ingatan jangka panjang, 4. Persepsi, 5. Kepribadian, 6. Intuisi, 7. Kreativitas, dan 8. Keyakinan. Menurut seorang penulis buku dari Amerika Serikat, Dr. Joseph Murphy mengatakan bahwa pikiran bawah sadar mengikuti perintah yang diberikan berdasarkan atas kepercayaan dan anggapan pikiran sadar. Sahabat, what you think is what you get. Kita bisa memprogram alam bawah sadar dengan pikiran atau ucapan yang menjadi keinginan kita. Sahabat, untuk memotivasi diri, bagaimana cara memanfaatkan alam bawah sadar? Pertama, sukses adalah sebuah perjalanan. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar yang telah mempatenkan 1000 lebih produk penemuannya, dia mengatakan bahwa tidak ada istilah gagal, tetapi yang ada adalah menemukan 1000 lebih cara untuk berhasil. Berikutnya adalah apa artinya sukses? The power of giving. Jangan pernah merasa menjadi orang sukses jika tidak pernah memberi atau berbagi. Jika kita bisa berbagi, katakanlah produk atau sembako atau apapun, lakukan. Just do it. Jika kita tidak bisa berbagi, katakanlah kisah inspiratif. Bagilah dalam bentuk tulisan. Ini yang kita programkan dalam alam bawah sadar kita. Berikutnya adalah inspirasi untuk para pemimpin. How to become inspiration leader. Beberapa poin yang perlu dimiliki oleh orang sukses sekaligus menjadi sumber inspirasi. Pertama adalah karakter yang baik. Karakter yang baik diikuti dengan sikap yang baik. Sahabat, karakter yang baik yang diikuti dengan sikap kita berkomunikasi yang baik bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan belajar. Belajar melihat dan mendengarkan orang lain. Berikutnya adalah skill dan prestasi yang telah dicapai yang dapat dibanggakan tetapi tidak sombong. Karena orang sukses harus menyadari bahwa keberhasilan adalah keberhasilan bersama. Bersama siapa?
bersama orang-orang terdekat kita yang telah membantu kita atau karyawan kita atau staf kita. Berikutnya adalah bersyukur yang dimaknai dengan integritas. Selalu mengucapkan terima kasih dan belajar mencintai. Sahabat, berikutnya adalah pekerjaan jangan dibenci, tapi dicintai. Seseorang yang sukses dalam bekerja adalah seseorang yang bisa mencintai pekerjaannya, sehingga kita akan merasa nyaman dan total ketika menjalani pekerjaan tersebut. Sahabat, berikutnya adalah teruslah menjadi manusia pembelajar. Saat kita berhenti belajar adalah saat kita berhenti menjadi seorang pemimpin. Sahabat, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dan lebih indah, lebih sukses dan lebih bahagia daripada hari ini. Demikian materi kita kali ini. Jangan lupa ikuti materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.